I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Oke, di sini kita bakal buat konten lagi untuk blog ya. Jadi penghasilan blog bakal gua bahas lagi di sini. Terlebih untuk lo yang masih penasaran atau masih tertarik dengan konten gue, salah satunya Pinterest gitu ya. Jadi kan blog sama Pinterest itu berkaitan atau berkesinambungan buat bisa menghasilkan sebuah dolar atau uang IDR rupiah gitu lah ya. Jadi masih banyak yang nanya ke gue atau salah pengertian bahwa Pinterest tuh bisa ngasilin uang. Banyak yang ngomong ke gue, ini follower Pinterest gue ini udah jutaan bang, impresinya udah jutaan juga, bahkan ratusan ribu sampai 1 juta, apa jutaan gitu lah ya. Tapi bingung itu cara ngasihin uangnya gimana sih, bla 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 gitu. Sebenarnya untuk bisa ngasihin uang dari Pinterest itu lo, ya tadi yang gue bilang ya, lo harus punya blog karena itu berkesinambungan gitu ya. Di sini gue punya akun Pinterest ya, yang gue coba mainin ke dream house gitu ya, atau pin-pin rumah bagus, dan juga pasti gue mix juga dengan spam-spam pin buat dating gue, karena gue juga punya DB dating yang masih terus berjalan gitu kan, salah satunya ini Datify gitu. Nah, tapi kita nggak ngebahas CPA dating atau ngebahas ngasilin uang dari CPA dating bla 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 gitu ya. Intinya kan tadi ya, dari Pinterest itu bisa ngasilin uang tuh gimana gitu. Oke, jadi katakanlah lo punya akun Pinterest ya, atau lo semua yang nonton video gue mungkin sudah tahu Pinterest, sudah punya akun Pinterest gitu ya, dan lo sudah punya pengikut yang banyak, dan lo juga sudah punya jumlah jam tayangan yang banyak. Terus cara ngasihin uangnya itu gimana, atau uang itu dari mananya sih dari Pinterest ini gitu kan. Nah sebenarnya Pinterest tuh nggak bisa ngasihin uang ya, bukan kayak YouTube yang bisa dimonetisasi atau blog yang bisa dimonetisasi dengan iklan AdSense gitu ya. Jadi Pinterest ini sama aja kayak ya Instagram atau Facebook gitu ya, sosial media di mana lo nemuin banyak orang dengan inspirasi mereka yang bagus banget melalui sebuah pin atau gambar gitu ya, yang mereka taruh di board atau papan gitu ya. Nah, jadi untuk bisa ngasihin uang dari Pinterest lo harus yang punya yang namanya blog. Nah ini. Jadi blog gue ini ya, ini salah satu blog yang targetnya itu masih menggunakan akun Pinterest yang trafficnya dari Indo. Jadi bukan bule nih ya. Walaupun artikel-artikel gue nih bahasa Inggris nih ya, kayak gini-gini kan artikel gue bahasa Inggris tuh ya. Tips on how to start property, benefit, insurance, bla 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 gitu ya. Ini cuma artikelnya doang bahasa Inggris, gue campur. Jadi sebagian ada artikel bahasa Inggrisnya, dan kebanyakan masih artikel dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa kok gue pakai artikel bahasa Inggris, dan kenapa kok setiap artikel gue itu ngebahas insurance? Insurance itu kan asuransi gitu ya. Insurance itu kan artinya asuransi. Jadi gini, kalau lo mau tahu ya, di blog lo ngebuat artikel tentang asuransi, kesehatan gitu ya, teknologi, itu yang bisa ngasilin yang namanya CPC, iklan yang besar. Jadi AdSense itu kan dia sistemnya dari iklan nih ya. Kita lihat contoh artikel gue. Nah ini kan iklan nih, ini kan iklan AdSense tuh ya. Nah iklan ini punya harganya masing-masing. Jadi setiap orang yang ngeklik iklan ini, misalkan ada orang yang klik iklan gue ini, itu gue bisa dapat uang karena orang itu ngeklik iklan yang ada di artikel di blog gue ini kan. Nah setiap iklan ini punya harganya masing-masing, dan untuk bisa ngedapetin harga atau harga yang besar dari iklan yang gue pasang di sini ya, itu namanya CPC, cost per klik gitu ya. Jadi harga per klik. Jadi untuk bisa ngedapetin harga per klik yang besar, itu tadi kenapa gue ngebuat artikel asuransi atau kesehatan. Nah jadi artikel-artikel tier A atau tier atas itu bisa ngasih lo CPC atau cost per klik tadi itu besar. Jadi nanti harga klik iklan lo ini besar. Orang yang ngeklik iklan lo ini bakal ngasih lo uang, atau AdSense bakal ngasih lo uang ke akun AdSense lo itu besar, karena CPC atau cost per klik dari setiap iklan-iklan ini besar. Kenapa bisa besar? Karena tadi iklan-iklan ini gue pasang di artikel asuransi atau artikel kesehatan. Nah, singkatnya seperti itulah ya. Jadi kalau lo mau dapetin harga iklan yang besar yang tinggi, lo buat aja tuh artikel asuransi, artikel kesehatan, teknologi gitu ya. Makanya kenapa banyaknya artikel-artikel gue ini, dan salah satu artikel yang gue spam itu tentang asuransi semua. Tips how to start property, development business ya, bisnis, dan insurance gitu ya. Insurance lagi, asuransi lagi gitu ya. Jadi balik lagi ke tadi ya, karena memang
dengan adanya artikel asuransi itu bakal ngebuat gue dapetin CPC dari iklan yang besar, dan gue bakal ngasilin uang yang besar pula gitu kan. Tapi karena memang target atau traffic gue dari Indonesia, kan akun Pinterest gue juga gue arahkan ke Indonesia, jadi ya penghasilannya nggak besar-besar amat. Dan gue juga nggak, ya memang sih gue jujur untuk AdSense blog ini gue cuma jadi kayak apa ya, cuma jadi kayak uang jajan aja lah. Nih gue tunjukin di sini penghasilan AdSense gue hari ini pun cuma 88.000 gitu ya. Jadi sehari gue ngasilin 88.000. Ini kan masih jam 10 ya. Dan ini kan berakhir atau nanti dihitung hari ini selesai jam 00. Jadi jam 00 nanti atau sudah berganti hari ke, atau berganti tanggal ke tanggal 4, sekarang kan tanggal 3. Udah selesai nih. Ini nanti paling gua bisa gua katakan nanti paling mentok nih 100.000 lah gua dapat malam ini atau hari ini ya. Nah, gue dapat sehari itu kadang 100.000, 150.000 gitu ya, paling kecil ya 50.000 gitu. Dan itu gue hasilin dari yang namanya blog yang ada ikan AdSense-nya tadi yang gue tunjukin ya. Nah, iklan ini. Dan untuk bisa ngasihin uang dari iklan-iklan ini, lo butuh traffic. Kan iklan ini nggak bakal ngasih lo duit gitu aja gitu, tanpa ada orang yang ngelihat iklan ini atau tanpa ada orang yang ngeklik iklan ini, ya lo nggak bakal dapat duit gitu. Dan untuk bisa ngedapetin duit ini ya harus ada traffic, harus ada orang yang ngeliat blog ini, ada orang yang datang ke artikel ini, ada orang yang ngeliat iklan itu, ada orang yang ngeklik iklan ini gitu ya. Nah, untuk bisa ngedapetin traffic, untuk bisa datengin orang yang datang ke blog kita yang ada iklan AdSense-nya, nah kita butuh ya bantuan dari yang namanya Pinterest. Makanya gue bilang tadi, buat ngasih uang dari Pinterest itu berkesinambungan dengan blog, atau mereka tuh ya kayak kerjasama gitu lah ya antara Pinterest dengan blog lo. Pinterest ini tempat datangnya traffic, dan blog itu tempat lo ngebuat artikel dan naro iklan AdSense gitu. Jadi intinya traffic itu datangnya dari sini, dari akun Pinterest ini atau dari akun Pinterest lo gitu. Jadi makanya kenapa gue selalu ngebuat konten tentang Pinterest to AdSense, Pinterest to CPA dating atau CPA movie bla bla bla, karena ya semua penghasilan itu larinya atau hasilnya dari sebuah traffic atau pengunjung. Tanpa pengunjung lo nggak bakal bisa dapetin apa-apa kan gitu. YouTube pun YouTube orang yang sudah dimonetisasi, yang sudah iklannya, kalau misalkan YouTube dia sudah dimonetisasi atau sudah ada iklannya tapi nggak ada penontonnya, ya nggak ada duitnya juga kan. Dan kalau misalkan dia mau ngedapetin uang dari channel dia yang sudah dimonetisasi, berarti kan harus ada penontonnya, harus ada viewernya, balik lagi traffic ya kan. Nah gitu, jadi itulah cara buat ngasilin uang dari Pinterest. Jadi intinya Pinterest ini adalah sarana traffic lo yang nantinya lo arahkan, bebas semua lo arahkan ke blog lo atau YouTube lo atau DB CPA lo gitu ya. Itu semua bisa lo dapetin dari traffic Pinterest. Intinya seperti itu aja. Ini buat orang-orang yang masih penasaran atau bingung gitu ya. Ini sebenarnya Pinterest ini bisa ngasihin uang tak bla 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 gitu ya. Bisa, tapi harus ada partnernya, bukan Pinterest aja. Pinterest tuh cuma sarana doang, tapi tempat buat ngasihin uangnya lo harus ada juga. Ya blog tadi atau DBCPA atau YouTube gitu ya, yang memang tadi kan blog kita bisa masang iklan kan, ada iklan AdSense. Nah berarti kan kita bisa ngasihin duit tuh dari blog, tapi buat bisa ngasihin duit dari blog kita butuh traffic. Nah trafficnya ya dari Pinterest. Seperti itu boy, simple banget kan. Nah di sini ini blog-blog gue ini masih trafficnya masih pure Indonesia kebanyakan, tapi campur ya. Coba gue arahkan ke 3 bulan terakhir ya. Nah ini artikel-artikel gue. Lo lihat nih, artikel-artikel ini artikel-artikel yang gue spam nih, atau yang gue taruh untuk di pin-pin spam di We Heard It atau di Pinterest. Itu gue taruh artikel-artikel ini, artikel asuransi, bisnis, bla bla bla, bisnis lagi, yang memang gue ngincer yang gue sebutin atau yang gue bilang di awal tadi ya, CPC atau cost per kliknya itu besar gitu. Dan lumayan aja boy, walaupun masih dari Indo ya, katakanlah ya, semalam atau sehari ya bisa dapat 100.000, 120.000 kan lumayan gitu ya. 100.000 per hari dikali sebulan atau 30 hari ya 3 juta gitu kan. Nah ini ada trafficnya, ada 1.000 untuk malam ini. Coba gue refresh, sudah berubah belum? Udah 1019 ya, kemarin ada 1300. Nah gitu sih intinya ya. Tetap Pinterest bisa ngasihin uang, tapi lo harus ada partnernya atau lo kolaborasikan dengan tempat lo yang bisa ngasihin uang. Pinterest ini cuma sarana jadi traffic. Jadi gitu ya, Pinterest ini cuma jadi sarana
dan lo harus tetap punya yang namanya tempat buat ngasihin uang, entah itu blog, entah itu YouTube atau DB CPA, terserah lo. Ya silakan lo tanya aja di komen, kalau misalnya ada yang mau lo tanya, insya Allah gue jawab. Nah di sini gue mau jelasin sebentar gitu ya. Jadi kalau di Pinterest itu kan kita punya data traffic atau punya data analitik keseluruhan ya, dari tayangan, frekuensi disimpan, sama klik keluar. Nah kalau 1,1 juta tayangan ini maksudnya adalah tayangan ke akun Pinterest lo gitu ya. Jadi dari 1,1 juta tayangan ini bakal jadi sebuah traffic yang lo arahkan misalkan ke blog. Nah berarti nanti dari 1,1 juta tayangan itu orang-orang yang ngelihat pin gue atau ngebuka akun Pinterest gue itu bisa jadi traffic ke atau menuju ke blog gue gitu. Nah ini kan dari per 24 jam ya. Ini berarti ada hampir sudah ada 4,2 ribu klik keluar. Ini maksudnya adalah 4,2 ribu orang yang sudah ngeklik link yang gue pasang di pin-pin gue, dan mereka nuju keluar dari akun Pinterest gue atau keluar dari pin gue yang ditujukan atau diarahkan ke tempat gue mengarahkannya. Kan gue arahkan ke artikel-artikel gue ini. Berarti klik keluar itu adalah maksudnya orang-orang yang masuk ke yang gue tuju, ke blog-blog gue ini gitu. Jadi sekitaran 4,2. Kan itu 4,2 ya. Itu memang gue arahin ke blog gue. Blog gue kan ada banyak juga, bukan cuma ini. Ada ini juga. Sama gue arahin juga pastinya ke sini gitu kan. Nah ini masih dikit sih, tapi ya lumayan lah. Nah ini blog semi bule gue sih, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi intinya klik keluar ini yang bakal kita lihat. Kalau klik keluar kita lihat, wah ada 4,2 ribu nih, lumayan kan, ada 4,2 ribu traffic yang datang ke tempat yang kita tuju atau tempat yang kita arahkan, kayak ke blog atau ke YouTube gitu kan, dan jadi sebuah traffic dan bisa ngasihin uang ke AdSense. Intinya seperti itu.